Usulnya seperti apa Perum Bulog menilai terkait dengan kebijakan penetapan HET beras medium dan premium di saat ini yang ditetapkan oleh Bappenas. Karena kalau kita mengacu pada data PIHPS bahwa sebetulnya harga beras saat ini bahkan sudah di atas HET yang ditetapkan. Ya, baik Mbak. Kebijakan pertama-tama kami sampaikan bahwa kebijakan HET ini adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi harga di tingkat konsumen dengan harapan agar para masyarakat ini mendapatkan harga yang maksimal di pasar pada level HET. Nah, dengan kebijakan HET ini maka pemerintah memiliki sinyal untuk tahu kapan melakukan intervensi pasar. Nah, Bulog adalah sebagai lembaga operator daripada pemerintah dan akan melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga. Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa harga beras ini naik. Keterbatasan pasokan tentunya karena ya produksi yang belum banyak di awal tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor iklim, El Nino, kemudian ketersediaan pupuk, produktivitas yang stagnan bahkan cenderung turun, kemudian juga ketersediaan pasokan di para pelaku pasar perberasan serta tingginya permintaan pada saat menjelang pemilu kemarin. Nah, perkembangan harga beras ini memang memiliki pola yang sama antar tahun, ya, di mana biasanya dia akan naik di awal tahun, kemudian turun pada saat panen raya, kemudian kembali naik pada akhir tahun pada saat mulai musim tanam untuk panen selanjutnya. Nah, pola inilah yang menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan margin keuntungan, yaitu dengan melakukan penyimpanan stok, dengan juga penyebaran stok di sepanjang tahun itu. Nah, tugas daripada Bulog ini adalah untuk menjaga stabilisasi harga ya pada saat baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Nah, adapun harga memang karena kondisinya yang naik turun itu kalau kita lihat acuannya kepada harga HPS, PIHPS ini adalah harga yang dikoleksi atau dihasilkan oleh lembaga survei mengacu kepada harga pasar seperti itu, sehingga HET ini bisa berada di atas harga pasar ketika saat panen raya, kemudian juga bisa di bawah harga pasar pada saat pasokan terbatas gitu ya, sehingga saat ini harga HET memang di atas di bawah harga pasar, harga pasar relatif tinggi sehingga PIHPS ini adalah merupakan harga pasar gitu. Jadi pada intinya Bulog adalah sebagai operator yang telah digariskan oleh pemerintah untuk melaksanakan stabilisasi pangan dengan harga yang memang sudah ditetapkan. HET ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada intinya kami menerima apa yang sudah digariskan oleh pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga. Nah, sesuai slogan baru kami yaitu mengantarkan kebaikan, maka kami memiliki komitmen untuk mengantarkan kebaikan ke seluruh stakeholder kami termasuk kepada petani. Nah, sehingga bagi Bulog kebijakan HET ini adalah menjadi acuan bagi kami untuk melakukan intervensi pasar, yaitu dengan melepas cadangan beras pemerintah kami melalui program SPHP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga beras dengan harga yang terjangkau di HET. Seperti itu. Oke, Bu Sonia, di tengah masa panen raya ini seperti apa realisasi penyerapan beras petani baik untuk cadangan beras pemerintah maupun untuk komersil? Baik, saat ini kami juga berupaya untuk melakukan penyerapan produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya. Nah, saat ini kami sudah mendapatkan sekitar realisasinya adalah sekitar 570.000 ton untuk beras PSO dan sekitar 100.000 ton untuk beras komersil. Dari target kami tahun ini adalah 900.000 ton setara beras, baik itu gabah kering giling maupun beras. Nah, kami juga dengan cukup baik penyerapan kami saat ini akan membantu kami dalam melaksanakan program-program intervensi pasar yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Intervensi pasar apa Bu yang dilakukan oleh Perum Bulog sebagai operator pemerintah apalagi di masa panen raya ini? Intervensi pasar pada saat panen raya tentunya kita melakukan penyerapan produksi dalam negeri tadi.
melalui HPP seperti itu. Oke. Biasanya kalau kita lihat setelah panen raya atau mungkin ketika terjadi peningkatan produksi setelah panen raya, tapi nyatanya harga beras ini dikatakan sulit untuk turun, bahkan jika ada penurunan tidak signifikan. Apa sih Bu yang sebetulnya menyebabkan hal ini? Apakah memang karena musim panen raya yang mundur atau seperti apa? Nah, harga gabah dan beras ini memang sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan posisi supply dan demand inilah yang memang menjadi faktor utama penentu harga beras. Nah, dalam menetapkan harga beras, biasanya petani akan mempertimbangkan biaya produksinya dan keuntungan yang bisa diperoleh. Demikian juga dengan harga beras di konsumen itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan harga gabah. Nah, saat ini juga Indonesia juga mengalami masalah dalam yang serius dalam hal produksi ya. Demikian juga tidak. Tapi kalau memang seperti itu, kalau produksinya berkurang juga Perumbulok akan kesulitan untuk menyerap gabah secara optimal. Kalau produksinya memang terbatas. Nah, terlambatnya panen raya yang disebabkan oleh faktor produksi maupun faktor iklim juga mempengaruhi harga beras. Nah, tetapi dengan terjadinya panen raya dan masuknya impor beras secara bertahap, kami masih dapat melaksanakan stabilisasi harga beras yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Nah, kita juga harus memperhatikan agar petani juga bisa menikmati hasil panennya secara wajar, sehingga stabilisasi harga beras ini harus menguntungkan konsumen maupun petani. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja.